Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita beribu-ribu nikmat sehingga kita masih bisa beraktivitas seperti sedia kala. Kedua kalinya, tak lupa selawat dan salam selalu kita junjungkan kepada Nabiullah Muhammad SAW yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah menuju zaman yang terang benderang, yakni dinul Islam. Ketiga kalinya, pada kesempatan kali ini, saya Afiqah Muzafarah, mahasiswi semester 6 program studi Ilmu Al-Quran dan Tafsir Universitas Ibnu Khaldun Bogor. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan kultum singkat untuk memenuhi tugas ujian akhir semester pada mata kuliah Ilmu Ma'ani yang diampu oleh Al-Mukarram Al-Ustadz Samsul Basri. Pada kultum kali ini, insya Allah saya beri judul Air, Rahasia Kehidupan dalam Al-Quran. Hadirin rahimakumullah, setiap hari kita pasti sering berinteraksi dengan air. Kita meminumnya saat haus, kita mandi dengan menggunakan air tersebut, dan masih banyak aktivitas lainnya yang kita menggunakan air. Namun, seberapa banyak orang yang mampu merenungkan bahwasannya air ini merupakan salah satu mukjizat terbesar yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Seperti yang kita ketahui bersama, air adalah nikmat yang sangat akrab dengan kita. Namun, di balik kesederhanaan bentuknya, Allah Subhanahu wa taala telah menyimpan rahasia penciptaan yang luar biasa. Hari ini menuju ke dalam surat Al-Anbiya ayat 30 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Awalam yaral ladzina kafaru annas samawati wal ardu kanata ratqan fafataqnahuma waja'alna minal ma'i kulla syai'in hayyin afala yu'minun. Yang artinya, apakah orang-orang kafir tidak mengetahui bahwa langit dan bumi dahulunya menyatu, kemudian kami pisahkan keduanya, dan kami jadikan segala sesuatu itu hidup berasal dari air. Maka, mengapa mereka tidak beriman? Dari ayat ini terdapat penafsiran global, yaitu para ahli tafsir seperti Imam Al-Qurtubi dan Imam Ibnu Katsir menjelaskan bahwa ayat ini merupakan bukti kekuasaan Allah SWT dalam mengelola alam semesta, yang mana langit dan bumi dahulunya menyatu. Kemudian Allah pisahkan di antara keduanya. Lalu Allah turunkan dari langit berupa air hujan, yang dari air tersebut bisa menyuburkan tanah yang gersang, dan dari tanah yang gersang tumbuhlah berbagai jenis tanaman, yang mana dari tanaman tersebut bisa menjadi sumber pangan untuk makhluk hidup di muka bumi ini. Nah, secara biologis, ayat ini menegaskan bahwa air merupakan unsur esensial untuk kehidupan makhluk hidup di muka bumi ini. Jika kita bedah ayat ini melalui kajian ilmu ma'ani, dapat kita perhatikan awal dan akhir ayat ini dimulai dengan pertanyaan, yaitu awalam yaral ladzina kafaru, dan akhirnya adalah afala yu'minun. Hal ini menunjukkan berupa istifham hakiki. Namun, pada ayat ini Allah tidak hanya semata-mata bertanya atau sekedar bertanya, akan tetapi sebagaimana kita tahu, Allah adalah yang maha mengetahui segala sesuatu. Fungsi atau tujuan asli dari pertanyaan atau istifham hakiki ini adalah berupa inkar dan juga taubih, yaitu penyanggahan dan celaan, yang mana pada ayat ini Allah SWT mencela orang-orang kafir, yang mana mereka itu menyadari, mereka melihat bahwasannya air merupakan unsur esensial untuk kehidupan makhluk hidup di muka bumi ini. Akan tetapi, mereka
menutup mata untuk menyembah Sang Pencipta air tersebut. Kemudian pada kalimat waja'alna minal ma'i kulla syai'in hayy. Nah, secara kaidah ilmu ma'ani, ayat ini itu termasuk ke dalam takdimu mahaqu ta'khir atau mendahulukan yang seharusnya di akhir. Nah, ayat ini atau kalimat ini memberikan makna takhsis atau pengkhususan yang artinya Allah SWT ingin menegaskan secara mutlak bahwa air itu merupakan poros kehidupan para makhluk hidup di muka bumi ini. Air merupakan unsur esensial untuk kehidupan di muka bumi ini. Tidak ada zat lain yang bisa menggantikan posisi air dalam menghidupkan sel dan juga materi biologis lainnya di muka bumi ini. Melalui keindahan bahasa dan ketegasan makna, Al-Quran Surat Al-Anbiya 30 ini ada beberapa hikmah besar yang bisa kita ambil dan amalkan dalam kehidupan sehari-hari, yaitu mentadaburi nikmat melalui logika keimanan. Ayat ini mengajak kita tidak hanya melihat air sebagai pelepas dahaga atau unsur esensial, tetapi sebagai sarana ma'rifatullah atau mengenal Allah lebih dalam lagi. Semakin kita mengenal Allah, maka akan semakin besar cinta yang tumbuh di dalam hati kita. Kemudian yang kedua adalah larangan untuk berbuat tafsir. Dalam Quran Surat Al-Isra ayat 27, Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Innal mubadzirina kanu ikhwana syayatin. Itu sesungguhnya orang yang berbuat tafsir adalah kawannya syaitan. Nah, hal ini menegaskan bahwasannya Allah itu melarang para hambanya untuk berbuat tafsir karena sama saja tidak mensyukuri apa yang telah Allah berikan. Nah, selain itu juga kita tidak boleh mencemari lingkungan agar air yang biasa kita gunakan sehari-hari tidak tercemar juga. Lalu, hikmah yang lainnya adalah menjaga sifat hidup dalam hati. Jika air menghidupkan fisik yang mati, begitu pula wahyu dan iman, yang mana ia adalah air bagi ruh kita, bagi ruhan kita. Hati yang gersang tanpa siraman iman akan mati, sebagaimana tanah yang gersang tanpa siraman air hujan. Hadirin rahimakumullah, sebagai kesimpulan akhir dari perenungan kita kali ini terkait surat Al-Anbiya ayat 30, yang mana sesungguhnya ayat ini sedang membuka mata hati kita melalui hal yang paling dekat dengan hidup kita, yaitu air. Melalui pendekatan ilmu ma'ani juga, kita diajak untuk menyadari bahwa pemilihan kata-kata di dalam Al-Quran itu memiliki banyak makna dan juga hikmah di dalamnya. Ketika Allah menegaskan bahwa hanya dari air segala sesuatu menjadi hidup, hal ini menunjukkan bukti tanda cinta dan juga kasih sayang Allah kepada para hambanya. Sekaligus bukti otentik kekuasaan Sang Pencipta yang tidak bisa digantikan oleh zat apapun di dunia ini. Air bukan sekedar pemuas dahaga yang mengalir di tenggorokan, tapi ia adalah poros kehidupan di muka bumi ini. Jika secara fisik tubuh kita rapuh tanpa air, maka secara spiritual jiwa kita akan gersang tanpa adanya siraman keimanan dan juga hidayah. Sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf untuk kekurangan dan kesalahannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.